satu kecamatan, satu alat berat. Yalah, habis itu di banner Pak Willy itu ada tertulis satu desa 500 juta rupiah. Nah, itu pendanaannya dari mana, Pak? Itu kamu salah. Satu kecamatan bukan satu alat berat. Satu Salah lah. kecamatan satu set. Satu set lah. Satu set alat Oh, berat. gini, ya, Satu set itu berarti lengkap tuh. Ada grader. Woi, ada iya itu lah. lengkap itu tuh. Kami hitung-hitung tuh satu set itu yang agak biasa lah itu sekitar 6-7 M. Iyalah. Dikira sebuting aja. Amun Malah makin bertambah. amun sebuting ekskavator ya kan bisa bulah jalan. Hendak bertakun juga mengenai kayak apa pemukiman yang ada di pinggiran sungai Barito, bah. Karena banyak juga yang mengeluhkan mengenai banjir dan juga tanah yang mengalami yang namanya abrasi, bah. Apakah Willy Habib memiliki visi dan misi ke depannya untuk masyarakat yang ada di pinggiran sungai Barito? Jadi gini, untuk Das Barito, Iya. padahal 2017 andai kata disetujui kemarin sudah nyaman. Iya. Insya Allah ada banjir lagi. Kita ada program mendatangkan investor dan sudah dibicarakan ini waktu itu. Hendak maulah kalau bahasa Inggrisnya itu river toll, tol sungai. Kayak ini, bah, kan banyak lintas yang di bawah kewenangan nasional nih, balah, dan Buhan Kabupaten nih kada memiliki banyak itulah kewenangan mengenai memperbaiki jalan itu. Nah, sedangkan belakangan nih banyak sekali alat-alat berat yang melintas di kawasan Buntok nih, sehingga membuat jalan di Buntok nih banyak yang hancur, dan banyak jalan yang hancur nih sampai memakan korban tuh, bah. Nah, kira-kira peran provinsi itu seperti apa, bah, untuk menangani hal tersebut? Sekalian nih, bah, hendak bertakun masalah galian C. Bagaimana galian C ini bisa beraktivitas kembali untuk bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang ada di pinggiran sungai Barito. Aku jadi host lah. Sekarang aku bertanya Ikam, Bung Prengki, ya Pak, apakah Anda setuju dengan penyaluran BLT langsung ke masyarakat itu? Setuju, Pak. Alasannya? Karena penyaluran BLT langsung ke masyarakat itu langsung menyentuh ke lapisan bawah, Pak. Bansos seperti bansos seperti beras-beras, ya kan? Atau sembako, sembako setuju nggak ke masyarakat? Sejauh ini setuju sih, Pak. Setuju ya. Oke. Mungkin pandangan Bapak gimana, Pak? Masalah itu, Pak. Oke. Ini sekian puluh tahun sudah itu terjadi. Apakah setuju andai kata itu diteruskan terus-menerus ada bansos langsung ke masyarakat dan BLT langsung ke masyarakat? Setuju nggak andai kata terus-menerus itu? Terus-menerus? Masyarakat dibantu dengan BLT dan bansos seperti itu. Setuju? Paham arahnya mana? Setuju nggak? Setuju, tadi setuju, Pak. Ya, setuju. Tadi sudah terlanjur setuju disebut setuju. Ya. Lebih setuju mana? Andai kata pemerintah mengangkat harkat derajat ekonomi mereka daripada mereka meminta terus. Kenapa kita angkat ekonominya, kita ajarkan mereka bekerja, kita ajarkan mereka berusaha. Yang awalnya mereka tangan di bawah menjadi tangan di atas. Setuju yang mana? Setuju Jerpian. Kita harus bisa memberi unjun daripada iwak. Gitu. Jangan sampai masyarakat ini malah pemerintah menjadikan masyarakat terlena dengan janji-janji BLT, janji-janji bansos. Aku kada begawi gini dapatnya kena. Itu malah menjadikan mindset masyarakat kita tuh menjadi pemalas. Pengoler jadinya. Setuju. Kan gitu. Aku kan setuju. Dan satu lagi, jangan bangga pemerintah tatkala bisa menyalurkan bansos yang banyak. Jangan bangga. Karena apa? Justru saat itulah pemerintah mempublikasikan, mendeklarasikan kemiskinan masyarakat daerahnya. Kada supanlah masyarakat daerahnya miskin.
Iya. Nampaknya kelihatan baik kita apalah untuk selalu. Kan gitu. Iya, iya, iya. Kamu dimanjakan terus. Iya, bener. Lalu kayak pakai anak-anaknya. Enggih, ya. Apakah hendak kayak itu juga? Iya, enggih. Bener. Paham. Gitu deh. Iya. Kan yang bagus tuh angkat ekonomi mereka. Enggih. Pendidikan buannya. Paham. Dalam Arab nih. Enggih, ya. Bahasa Arabnya nih. Enggih, ya. Al-yadul ula khairun min yadus sufla. Tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Iya. Bener. Kayak itu. Iya. Enggih. Ayo, bagaimana caranya kita ngangkat kesejahteraan ekonomi Kalimantan Tengah ini agar masyarakat Kalimantan Tengah ini ke depannya nih Iya. bukan menjadi masyarakat yang hanya duduk diam menunggu bansos dan BLT, Iya. tapi justru dia ikut memberi sumbangsi yang besar demi kemajuan daerahnya masing-masing. Enggih, ya. Kan seperti itu lebih bagus kan? Enggih. Itu pikiran kami. Iya. Itu termasuk dalam visi ke depan yang akan dituju oleh Willy dan Habib. Bahkan ditagih-tagih bansos nih oleh ada yang menilap lah, nah, ada yang gitu. Jadi fitnah lah. Nah, itunya bagus lah jadinya. Kadang luput juga. Dan satu hal lagi, karena apa? BLT dan bansosnya dipaksakan. Seharusnya BLT dan bansos itu per data benar-benar orang yang tidak mampu. Enggak, ya. Jangan mentang-mentang jangan mentang-mentang keluarga Pak RT dan bansos juga. Iya. Willy dan Habib Kena akan tegas dalam pengawasan itu. Berarti masih tetap ada, tapi dengan diawasi. porsi yang porsi yang bertahap, dan kita tidak ingin selama-lamanya mereka menjadi penerima itu. Iya. Kita akan dalam pengawasan itu, bahkan minta maaf kepada para PNS atau ASN, hati-hati lo ya. Apalagi yang golongan-golongan sudah tinggi, golongan 3, golongan 4, eselon 2, apalagi eselon 1. Eselon 3 atau eselon 2 kan. Hati-hati. Eselon 3, eselon 2 hati-hati. Kami akan turunkan tim untuk razia mereka di rumah masing-masing. Andai kata ada eselon 2 tapi di rumahnya pakai gas melon yang 3 kg, awas. Gaji dan tunjangannya akan kami potong. Karena apa? Mereka sudah mencuri hak orang miskin. Iya. Sudah ada label sampai kayak itu loh rencana kami. Supaya apa? Supaya benar-benar semua sesuai dengan koridornya masing-masing. Iya. Jangan kita menyalahkan orang miskin ya, ternyata orang-orang yang berpangkat yang menjadikan orang itu yang miskin menjadi tambah miskin. Yang kesulitan menjadi lebih sulit. Kita lihat juga, siapa tahu ada orang-orang kita, pejabat-pejabat kita yang monopoli sesuatu. Awas. Atau mungkin tatkala kurang ini menimbun sesuatu, nimbun gula kah, nimbun apa, kita lihat semuanya itu. Dan tatkala pengawasan itu diatur oleh tim-tim yang akan kita tunjuk, insya Allah sandang, pangan, papan akan terdistribusikan baik kepada masyarakat. Gas akan ada. Karena apa? Tidak ada yang memainkan. Gitu, benar-benar terdata. Gitu. Sekarang kita lihat mentang-mentang keluarga pejabat yang harusnya tidak dapat beasiswa. Iya. Yang dapat beasiswa harusnya yang miskin, timbul yang sugih. Iya. Kan gitu. Itu akan kita awasi bujur-bujur. Hati-hati kan. Jadi buan ASN yang memang hendak macam-macam, harus usah pilih kami. Karena kami akan menertibkan itu semua. Selesai. Tapi buan masyarakat yang ingin memang ini benar-benar sesuai koridornya semuanya, sesuai aturan, peraturan dan perundang-undangan, ingin tegas, dan itu semua memang tatkala tegas itu memang menyakitkan di awal-awalnya. Tapi akhirnya kan akan menjadikan kita semua merasakan merasakan kemajuan, kesejahteraan tuh. Tapi awalnya tegas dulu, sakit dulu lah. Iya. Tapi akhirnya semua akan merasakan keberhasilan ini semua. Yang kada hendak kalteng berhasil, silahkan jangan pilih kami. Itu. Jadi kemarin kan Pian kan ke Apiat Bina tuh memberikan istilahnya tuh pas deklarasi pertama. Nah, ulun anak betakun nih Nah, ujar Pian kan di situ satu kecamatan, satu alat berat. Yalah. Habis itu di banner Pak Willy itu ada tertulis satu desa,
500 juta rupiah. Nah, itu pendanaannya dari mana, Pak? Itu kamu salah. Satu kecamatan bukan satu alat berat. Satu Salah lah. kecamatan satu set. Satu set lah. Satu set alat Oh, berat. gini, iya, Satu set itu berarti lengkap tuh. Ada grader, Woi, ada iya, itu lengkap itu tuh. Kami hitung-hitung tuh satu set itu yang agak biasa lah itu sekitar 6 sampai 7 M. Iyalah. Dikira sebuting aja. Amun makin bertambah. amun sebuting ekskavatornya kan bisa bulah jalan, kan berguna itu nah. Iyalah. Jadi itu tuh kenapa diulah gitu? Yang jelas itu ada 100 desa yang prioritas lah. Dari 100 desa itu ada sekitar 50-an yang memang harus secepatnya. Untuk apa? Karena kita ini kan Kalimantan Tengah ini sugih nih, kaya kita dengan sumber daya alam nih, dan tanah kita ini subur padahal. Oke. Tapi satu hal, kita ini banyak masih daerah-daerah yang hitungannya terisolasi. Terisolir. Iya. Daerah-daerah yang tidak tembus ini, tidak tembus itu. Nah, andai kata ada satu set alat berat di kecamatan bisa untuk membuka keterisolasian daerah tersebut. Yang awalnya kadakawa berhubungan desa ini dengan desa ini, ya kan, dengan alat berat itu kada jauh-jauh kadang-kadang ini hendak menggawi orang susah moving. Atau membawa alat beratnya ke situ jalannya kan ada. Kalau sudah kita andak berdahulu kan nyaman. Nah, itu maksudnya. Oke. Itu program Pak Willy itu dari 10 tahun yang lalu yang Sidin. Yang sebelum itu Sidin kalah wan aku. Iya. Bertarung tuh. Itu yang kalah tuh merangkul yang menang. Dasar bujara. Itu pengelolaannya diserahkan aja ke bagian kecamatan Tasarah aja nih nah. Yang penting membangun ada hasilnya kayak itulah. Iya, dan satu hal lagi, masalah pemeliharaan maintenance itu kan kita pikirkan. Kenapa? Ada beberapa kabupaten yang calon-calon bupatinya pun akan ikut itu. Bahkan seperti Muara Tewe lah kita sebut aja, Haji Gogo. Dan Haji Gogo satu kecamatan itu satu set. Satu set dengan kami nih sama kan? Jadi dananya itu sharing dengan dana kabupaten. Perawatannya mungkin akan kita serahkan ke kabupaten karena yang lebih dekat dengan tempat tersebut, pengelolaannya nyaman, misalnya minyaknya, operatornya, kayak apa kan cara kerjanya, itu pasti ada. Pasti ada. Kadang mungkin kededa kan, karena perlu maintenance kan, perawatan segala macam. Tapi itu pun kita anggap itu yang penting satu hal, kita mempermudah. Mempermudah masyarakat membuka akses jalan atau infrastruktur yang lainnya. Gitu. Ya paling kada ada gali timbun kena kan untuk jalan tersebut, alat sudah ada. Pengerasannya grader sudah ada. Itulah maksudnya. 100 kecamatan tuh Barsel ada masuk dalam draft itu kada? Iya, karena masih banyak Barsel ini jalan yang keterusan. Yang satu hal lagi, misalnya yang kayak Makati, Gailung, tembus Palangkau, Dadahup. Itu kan padahal bisa. Jalan sudah ada, kendaraan sudah kawa. Kenapa kada kita buka? Kenapa? Karena satu hal, misalnya kayak di Mekatip nih. Sekarang kan mereka pakai klotok, pakai segala macam nih. Andai kata jalan mobil masuk, tentunya usaha-usaha masyarakat, hasil-hasil pertanian, perkebunan itu membawanya, menjualnya kan nyaman. Tentunya tatkala menjual nyaman, orang pun nyaman membawa barang-barang kebutuhan sandang, pangan, papan ke sana. Tentunya masyarakat kan akan lebih terbuka. Kesejahteraan itu akan terlihat di situ. Ekonominya akan maju, gitu loh. Karena kita tidak bisa berbicara tentang peningkatan ekonomi tatkala infrastruktur di daerah tersebut kedada. Kuncinya infrastruktur. Orang buhuma hendak membawa bani, pakai sepeda aja berapa kekuatannya? Kalau sudah ada jalan pakai pickup kan kawa. Nah kayak gitu. Itu orang manu sayur, bertanam sayur, berjual ke pasar kan kawa. Jadi itulah. Yang jelas itu seperti di sini itu. Habis itu misalnya ke kampung Jawa juga kan, sampai ke Terusan, Marawan Lama itu kan. Kalau Reong sudah mungkin kawalah. Sekarang kan dari sudah ada jalan-jalan. Aku hafal ya dari situ tuh hafal aja gitu loh. Jadi banyak daerah-daerah khususnya di sini yang kayak di daerah sampai perbatasan tuh bisa Madara segala macam, Kalahien di sebelahnya itu perlu itu.
Dan tadi tatkala ada kecamatan yang kita perlu serahkan seperti itu, maka dari camat itu akan mengatur mana prioritas dulu desa-desa atau kelurahan-kelurahan yang perlu untuk diaktifkan jalan-jalannya untuk menyambung terintegrasi bahasa ini deh dengan daerah yang lain. Nah itu tuh. Nah masalah yang 500 juta per desa itu orang bingung dari mana anggarannya. Iya. Nah, pada tinggal anggarkannya selesai. oh iya leh. Ya, kenapa gerang? Orang apa takut? Ternyata Kalteng tuh segitu berarti emang kawat kaper lah. Simple aja. Anggarannya berapa? Sekarang anggaplah 500 juta. Ya kan 500 juta kali 1432 desa. Itu sekitar ya paling ganal 800 miliar. Dengan anggaran yang akan kita genjot sampai 15 triliun misalnya kan. Apa sih? Dan satu hal lagi, 500 juta per desa itu jangan dianggap menjurungi pembakal lah. Ya. Tidak, cuma apa teknisnya? Cuman kepala desa akan terbantu dengan itu. Iya. Nah, 500 juta itu adalah akumulatif. Misalnya, di situ kena ada bantuan untuk posyandu. Supaya posyandu tiap desa itu aktif lagi. Iya. Sekarang kan banyak yang akan aktif. Nah, oke, makanan-makanan bergizi untuk mencegah atau menurunkan angka stunting misalnya kan dari posyandu itu. Di situ kena ada bantuan untuk badan usaha milik desa. Bantuan permodalan minimal 20%, maksimal kena kita pikirkan minimal 20% dari itu artinya untuk bantuan usaha milik desa. Berarti 500 juta. Kalau 20% 100 juta untuk badan usaha milik desa. Yang nanti hasilnya untuk kesejahteraan warga desa. Gitu loh. Dari 500 juta itu nanti juga adalah di situ akan kita data berapa pelajar yang ada di desa tersebut. Penyiapan karena di desa-desa ini kadang-kadang itu seragamnya ngalih. Nah, untuk seragamnya, untuk sepatu, untuk tas di situ bisa ambil. Itu kita atur. Ada dalam visi misi tadi itu. Ada semuanya itu. Kita orang pintar yang. Oh iya. Habis disempati sidin udah tatakunan seorang. Ada semuanya di situ. Iya. Belum lagi tata apa nih? Fasum fasilitas umum. Olahraganya bisa kan di kampung itu poli bulu tangkis tenis meja segala macam untuk pembinaan olahraga. Yang pembinaan olahraga sekarang kita kan turun benar nih lewat dana itu kan bisa untuk membina olahraga. Lalu kita bangkitkan lagi tarkam kayak Bahari. Ada kan Bahari tarkam poli, tarkam sepak bola, tarkam tenis meja, tarkam bulu tangkis. Kalau pertandingan antar kampung nih tarkam nih. Kita aktifkan lagi supaya apa? Rami pula. Supaya desa ini dengan desa ini saling kenal lagi kayak dulu. Jangan acuh gitu loh. Ayo kita gabungkan lagi kayak dulu gitu loh. Makanya visi misi kami kan harmonis. Memang ingin membentuk harmonisasi Kalimantan Tengah ini. Dan harmonisasi itu dimulai dari hal yang terkecil gitu loh. Antara desa ke desa, kabupaten ke kabupaten. Sekarang ini banyak kabupaten juga yang bupatinya bahwa masalah batas kabupaten, ayo kita harmonis. Kita ambil win-win solution. Dan itu urusan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur kena. Apalagi? Hendak bertakun juga mengenai kayak apa pemukiman yang ada di pinggiran sungai Barito, karena banyak juga yang mengeluhkan mengenai banjir dan juga tanah yang mengalami yang namanya abrasi, Apakah Willy Habib memiliki visi dan misi ke depannya untuk masyarakat yang ada di pinggiran Sungai Barito? Jadi gini, untuk Das Barito, padahal 2017 andai kata disetujui kemarin sudah nyaman. Insya Allah ada banjir lagi. Kita ada program mendatangkan investor dan sudah dibicarakan ini waktu itu. Hendak maulah kalau bahasa Inggrisnya itu river tol sungai. Sungai itu sepanjangan sampai Muara Kapuas. Diulah river tol sampai ke ujung. Sampai Muara Juloi. Dan mungkin akan dibentuk bendungan di sana. Yang buka tutup. Jadi setiap hari sepanjang tahun, ya kan, kada tahu hujan kah, musim kering kah, kapal itu bisa mengangkut sumber daya alam kita. Ya kan? Dan satunya itu adalah
tempat yang dilewati sungai akan aman dari bencana banjir seperti sekarang ini. Enggak. Ya, karena di wilayah river tol itu tengah itu didalami. Tengahnya didalami. Tengahnya didalami, sini untuk lalu lintas masyarakat, kelotok kapal, di sini untuk tongkang atau kapal-kapal ganal tengahnya itu. Iya. Dan tentunya higa mehiga ini akan dibenahi Supaya kada rumbih Iya, atau karena- abrasi. Karena apa? Karena tatkala inya rumbi membentuk sedimentasi. Sedimentasi. Nah, sedimentasi itu yang mulah gosong. Oh. Harus kalau jar bahasa kita di band. Iya. Nah, di band tuh bahasa kita tuh. Iya. Di band, dipagar supaya nya kada rumbi, di band. supaya nya kada apa ngarannya Iya. itu erosi, Iya, segala abrasi, macam tuh. iya. Segala abrasi segala macam tuh. Itu ada program itu ada. Iya. Ya mudah-mudahan itu 2017 padahal sudah jalan. Entah kenapa batal. Kita harapkan andai kata Willy Habib jadi, orang itu akan kita panggil kembali dan akan kita permudah mereka. Ayo, silakan. Amin. Maka gitu, silakan Anda bekerja. Yang penting satu hal, masyarakat di sepanjang Das Barito itu tiap tahun yang langganan banjir, bagaimana caranya supaya jangan banjir lagi. Itu aja selesai. Tapi satu hal lagi, tinggal kalau bahasa itu political will. Iya. Keinginan daripada orang-orang stakeholder yang memegang kekuasaan. Ah itu. Jadi saat kalau orang bertahun caranya kayak apa? Simple aja. Paling mudah. Kenapa? Caranya itu adalah bikin kebijakan yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat, bukan hanya keuntungan pejabat. Itu aja selesai. Jadi kayak ini, kan banyak lintas yang di bawah kewenangan nasional nih, balah, dan buhan kabupaten nih kada memiliki banyak itulah kewenangan mengenai memperbaiki jalan itu. Nah, sedangkan belakangan nih banyak sekali alat-alat berat yang melintas di kawasan Buntok nih, sehingga membuat jalan di Buntok nih banyak yang hancur. Dan banyak jalan yang hancur nih sampai memakan korban tuh, Nah, kira-kira peran provinsi itu seperti apa, untuk menangani hal tersebut? Sekalian nih, hendak betakun masalah Galian C. Bagaimana Galian C ini bisa beraktivitas kembali untuk bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang ada di pinggiran Sungai Barito. Iya, memang kita ini boleh dikatakan lemah. Kita bisa membangun tapi merawat kada bisa. Enggak ya. Itu kenyataan yang sekarang yang ada. Ya. Padahal di Tamiang Layang Pasar Panas itu sudah ada jembatan timbang. Kan gitu. Sudah ada jembatan timbang dan kelas jiwa. Kelas jalan kita ini kan cuman kelas poros 8 ton. Ya. Harusnya yang seperti itu ada izin khusus, tidak boleh seliweran ke sana kemari, harus dikawal juga segala macam kan, supaya jangan ada korban. Dan satu hal lagi, memang untuk masalah jalan ini sebagian provinsi, sebagian nasional untuk jalan lintas ini. Kita berharap karena apa, kita tahu di Buntok ini badan jalan itu kadada asli kayak orang-orang di gunung. Kita semua ini timbunan. Dan timbunan asal itu aku pernah melihat dulu waktu masih hancur Kalahian Palangkaraya tuh. Timbunan asal itu kan kayu di bawah itu. Kan kayu. Mbak kayu, macam-macam kayu hanya ditimbun pakai tanah. Sorry. Makanya tekstur jalan di sini bergelombang. Diratakan setumat karena beban berat bergelombang lagi. Gitu kan. Ke depan untuk supaya kada bergelombang lagi memang lebih mahal. Ya. Kita ajukan cor semenisasi, cor beton. Cor beton itu seperti bukti di Besarang. Di Besarang sama gelombang. Di Besarang tuh ada yang dari tahun berapa, sekitar tahun 2000-an itu yang dicor antara PAL 5, PAL 8 dan PAL berapa tuh lah. Sampai sekarang bagus. Tapi memang agak mahal lah. Tapi kenapa kita tidak bikin yang mahal walaupun bertahap, tapi satu tidak rusak lagi gitu. Awet Awet kayak gitu. Jalan-jalan cor beton awet.
Dan kita harapkan untuk jalan lintas nasional antar provinsi berarti nasional. Itu kita harapkan ke depan nanti ada semenisasi atau cor beton. Kita harapkan itu terjadi. Dan khususnya jalan dari Palangkaraya ke arah Buntok yang memang jalan itu adalah jalan timbunan asalnya. Itu harus. Dan mungkin kita minta klasifikasi pekerjaannya proyek itu pun ditingkatkan. Bukan klasifikasi C atau B lagi. Sekalian kita ambil klasifikasi yang lebih tinggi supaya sekarang ini Kalimantan Tengah ini adalah penunjang utama IKN loh nanti. Pasti alat-alat berat, truk-truk besar akan lewat melintas ini. Tentunya kita akan memohon kepada pemerintah pusat untuk menaikkan kelas jalan di Kalimantan Tengah. Khususnya kita akan bicara dengan bupati. Kita ajak semua bupati di daerah-daerah tersebut untuk sama-sama meminta. Andai kata meminta tidak bisa, kita paksa pemerintah pusat. Jangan cuma hasil kekayaan kita diambil, tapi pembangunannya tidak diperhatikan. Kita ajak itu semua. Memang untuk Kalimantan Tengah ini andai kata ingin maju ya perlu nakal sedikit lah. Nakal dalam tanda petik, bukan nakal yang benar-benar nakal. Harus berani ngomong sama pemerintah pusat. Dan ini harus dibutuhkan penguasaan bahasa untuk lobby. Kalau kada bisa pepender kan mereka dosa. Bingung kenapa pemerintah pusat tuh apa geran penderan ikam nih. Termasuk kayak ulun nih, rancak bisa habis pender. Gagak gugu pender ya kalau orang betakun aja orang menjawab ini kada mengerti apa yang dipanderakannya kan. Ada gitu kalau Ada. itu yang dipikirkan sama penderan pemerintah pusat karena kayak apa disuruh menjelaskan presentasi ini harus tuh dengan pemerintah pusat. Dan itu tugas gubernur salah satunya adalah lobby pemerintah pusat karena Kalimantan Tengah bukan daerah atau bukan provinsi yang sudah mandiri. Kalimantan Tengah masih banyak memerlukan bantuan pemerintah pusat dalam hal anggaran pendapatan belanja daerah. Sekarang APBD sudah 10T. PAD kita cuma 2T lebih. Kan tidak seimbang gitu. Coba kayak dulu kita dengar misalnya Kartanegara tidak menerima bantuan dari pusat, bahkan dari Kutai Kartanegara itu menyumbang ke pusat. Andai kata sudah seperti itu oke. Sekahendak kita kan, tapi tidak, kita masih ada. Kita masih perlu dana perimbangan dari pusat. Dan untuk masalah galian C memang dulu sempat dilempar ke pusat. Tapi sepengetahuan kami sekarang galian C itu sudah dikembalikan kepada provinsi masing-masing. Dan kita andai kata Willy Habib jadi, kita akan mempermudah itu semuanya untuk apa? Untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Maaf, selama galian C ini dipersulit, itu banyak pekerja-pekerja yang bikin batako berhenti bekerja karena pasirnya susah, atau ada pasirnya mahal. Ada pekerja-pekerja bangunan yang nganggur karena orang jarang sudah membangun karena pasirnya tidak ada, pasirnya mahal. Dan satu hal, tatkala izin itu dipersulit, maka akan muncullah tambang-tambang ilegal, galian C ilegal, dengan ada backing ini, backing itu, ya kan? Daripada seperti itu kan mending kita legalkan sekalian. Apalagi di sungai kan. Di sungai itu kan berarti sedimentasinya dia lebih dalam sungainya. Tapi satu hal lagi, tetap harus kita atur gitu loh. Izin-izin yang pernah ada dulu yang pernah dicabut, ayo diajukan kembali nanti. Kalau Willy Habib selesai, insya Allah Willy Habib jadi, insya Allah itu akan kita pikirkan kembali dan akan kita keluarkan kembali. Karena apa? Itu benar-benar usaha yang bisa menunjang perekonomian di daerah tersebut. Dengan adanya tambang pasir, tukang sedotnya begawi. Tukang sedot begawi inya lapah ke warung. Warungnya payu. Amun warungnya payu pulang pasti banyak nang bewarung daerah itu, berarti jadi perekonomian, perputaran duit lancar. Perputaran duit lancar, pasti pemerintah akan melirik, dibikinkan fasilitas ini, fasilitas itu, tambah rame, berarti ekonomi dan kesejahteraan pun tambah tinggi. Kan gitu. Harus ada proses seperti itu gitu loh. Kita harus belajar tentang multiplier efeknya. Itu. Oke. Mungkin Abah Habib kita ingin beristirahat. Bah, kemungkinan bisa memberikan sedikit closing untuk kita di malam hari ini. Kampanye boleh lah.
Boleh, silakan, Mbah. Silakan. Iya, kita berharap mudah-mudahan channel YouTube Prank and Prank ini kan bisa banyak yang nonton, supaya pesan-pesan kita bisa tersampaikan. Inilah ujar orang tuh menggiatkan ekonomi kreatif. Ini ekonomi kreatif, jangan dianggap enteng loh ini. Ini ekonomi kreatif. Ini sudah bukti nyata nih. Sudah bukti nyata. Kita salurkan gitu loh. YouTube-nya banyak FYP, banyak yang melihat. Mungkin kanal sudah bisa monetasi. Tahu juga kita mas saya dulu kan, karena harus tahu belajar tentang digitalisasi gitu kan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, ada closing statement karena kita akan melanjutkan perjalanan lagi ke Palangkaraya malam ini. Closing statementku tidak panjang lebar, cuma satu, kepada masyarakat Kalimantan Tengah dimanapun Anda berada. Andai kata ingin Kalimantan Tengah harmonis, maka hanya satu pasangan yang bisa menjadi solusi untuk Kalimantan Tengah. Itulah pasangan Willy Habib, pasangan nomor 1, pasangan yang akan menjadikan Kalteng lebih harmonis, harati, amanah, religius, maju, optimis, nasionalis, indah, dan akhirnya adalah sejahtera. Jangan ragu, karena kami dengan pengalaman yang kami peroleh dalam kehidupan kami perintis bukan pewaris. Kami merintis dari nol. Andai kata orang miskin ingin merasakan bagaimana, katanya pejabat itu tidak merasakan sakitnya orang miskin. Kami pernah miskin. Para pejabat tidak merasakan bagaimana capeknya dan boleh dikatakan sakitnya para buruh. Kami pernah jadi buruh. Oh, pejabat, dia enak jadi pejabat, tidak merasakan bagaimana sulitnya guru di pedalaman. Saya juga guru. Semuanya ada, gitu kan. Dan Pak Willy S3-nya pendidikan, tahu bagaimana pendidikan akan dilanjutkan di Kalimantan Tengah ini. Andai kata juga orang berkata, wah ini harus adil dong, agama ini, agama itu. Kami berbeda agama dan semua agama akan kami ayomi. Anggapan kami adalah bahwa tatkala kami jadi pejabat terpilih nanti, berarti kami jadi atapnya Kalimantan Tengah. Yang namanya atap itu, siapapun yang bernaung di bawah atap tersebut, maka si atap wajib melindungi yang berlindung di bawahnya, yang bernaung di bawahnya dari terik matahari dan dinginnya air hujan. Artinya apa? Kami tatkala jadi atap nanti, kami akan menjadi pengayom semuanya. Kami akan menjadi pelindung semuanya. Dan kami akan menggerakkan ekonomi Kalimantan Tengah untuk bisa semakin maju dan menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan untuk Kalimantan Tengah. Yakinlah, Bhinneka Tunggal Ika. Kami berbeda, tetap satu jua. Artinya apa? Siapapun mereka, berapapun nanti nomor urutnya, jangan lupa, mereka akan tetap mencoblos hanya satu saja. Jangan banyak-banyak. Karena ini Bhinneka Tunggal Ika. Dan satu hal yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat, bahwa kami mewakafkan diri kami untuk Kalimantan Tengah, untuk kemajuan. Ini untuk pengabdian semuanya, kita perlu perubahan. Perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan untuk menuju Kalimantan Tengah ini yang lebih maju, aman, nyaman, tentram, dan sejahtera. Itu semua perlu perubahan. Dan dengan semangat perubahan ini, kami, Willy dan Habib, mengajukan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah. Dan kami harapkan masyarakat Kalimantan Tengah bisa menaruh harapan kepada kami. Insya Allah kami amanah dalam pengabdian ini. Sekali lagi, Willy dan Habib adalah solusi persoalan yang ada di Kalimantan Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abah Habib yang sudah menyempatkan diri dari Jihi dan kemudian ingin melanjutkan perjalanan ke Palangkaraya. Saya harap bisa selamat sampai tujuan, bisa beristirahat dan bisa kembali beraktivitas untuk esok hari. Amin.
Ya. Ya. Ini hebat nih kan. Ini tanda nasionalis Joan. Enggak. Aku Islam, inya Kristen. Enggak ya. Apakah ada perbedaan? Ada sekat, ada gap, ada jurang pemisah? Tidak ada. Kita sama. Karena kita sama-sama warga Kalimantan Tengah. Dan yang paling penting lagi, kita sama-sama bangsa Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu pilihan nomor satu. Maka gitu. Iya.